Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, sudah lama ya saya tidak muncul karena ada kesibukan kemarin di Ambon untuk peresmian Mualaf Center Indonesia Regional Maluku. Alhamdulillah, setelah dari Ambon, qadarullah jatuh sakit kurang lebih sepekan karena mungkin kecapean itu. Alhamdulillah hari ini bisa memulai podcast lagi. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke narasumber. Kebetulan ini Masya Allah salah satu yang bisa dibilang membuat saya itu iri juga sama beliau. Masya Allah. Karena apa ya? Banyaklah cerita-cerita beliau yang banyak mungkin orang belum tahu. Mungkin orang-orang terdekat saja yang kenal sama antum yang tahu. Tapi perlu untuk saya sebarkan sebagai wasilah atau apa yang bisa saya dan tim lakukan untuk dakwah. Masya Allah. Jadi kita langsung saja ke narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, akhi? Alhamdulillah. Antum gimana kabar, akhi? Alhamdulillah. Sudah Masya sehat. Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah sehat. Antum sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Allah berikan kesehatan, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi langsung saja antum perkenalkan diri lah. Mungkin banyak teman-teman dari Mualaf Center Sultan juga belum kenal. Gitu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Perkenalkan ana Rofan Abu Roja. Ana salah satu mungkin teman dan ana menganggap beliau ini Koh Jeffrey adalah sahabat ana. Kita bertemu pertama kali pas gempa, Koh ya? Iya. Pas gempa kita ketemu di bandara beberapa kali saat mengantar dan menjemput Asatid waktu itu dan para relawan. Ya, disitulah ana awal bertemu dengan Koh Jeffrey. Dan selang beberapa bulan atau mungkin setahun setelah itu ana melihat beliau sangat giat dalam dakwah di Mualaf Center Sulawesi Tengah. Masya Allah. Ya mungkin itu. Dan ya teman-teman mengenal ana, kalau teman-teman lama mengenal ana itu Rofan. Kalau sekarang di Palu kebanyakan mereka mengenal Abu Roja. Abu Roja, Masya Allah. Jadi begini, akhi. Ana dengar ini, langsung saja. Nggak usah daripada dengar kan itu nggak bagus kan. Padahal langsung tabayun, langsung berhadapan sama antum. Ana dengar antum ini dulu main musik. Ya, subhanallah, Allah maha suci atas segala kesalahan dan dosa. Ya, ana dulu Pemain musik. Kalau mau tahu di grup band atau single atau indie atau gimana? Dulu itu ada beberapa sih, kebetulan di tempat yang profesional ya. Iya. Beberapa namanya itu ada Anji, ada Judika, ada Firza, Masya Allah. Project Pop, terus ada pernah sekali apa 2 kali sama Astrid juga. Iya. Sering juga tuh sama Vicky Su, terus Ivan Seventeen. Ko Ivan. Ko Ivan Seventeen itu terus main banyak ST12. Oh gitu. Beberapa album itu ST12 saya yang garap, terus ada beberapa project sama Indra the Titan, terus Reza Noah dan masih banyak lah. Wah, Adinaf. Sebagai apa? Sebagai keyboardist, additional player intinya. Additional playernya. Terus player intinya lah, pemain intinya di band itu, dan bukan cuman manggung ya, dalam recording juga, dalam membuat lagu, dalam ya sampai manggung gitu. Ada itu. Cuman itu ya cerita lama. Iya. Semoga artinya kita ambil ibrohnya saja kan, bukan untuk dibangga-banggakan. Ini bukan untuk bangga-banggaan. Saya ingin banyak belajar sama beliau persoalan ini. Karena belajar apa ini? Ini luar biasa, beliau ini bisa betul-betul. Kalau dengar dari penyampaian beliau ini, artinya secara finansial itu kan sudah pasti tercover ya, akhi? Iya, pasti. Tercover artinya secara dunianya itu kan tercover. Nah, di masa-masa seperti ini atau dulu waktu antum itu berpikir untuk meninggalkan atau berhijrah meninggalkan musik itu, apa sih yang ada di pikiran antum?
Ana mengenal awal mula Ana mengenal bahwa kita belak-belakan aja di sini. Iya, belak-belakan aja. Silakan. Awal mula Ana mengenal bahwa musik itu haram itu sekitar tahun 2017-an. 2014-an. 2014. Ana berani untuk beranjak untuk meninggalkan musik itu di 2017-an awal. 2017 awal, baik. Iya, 2014 lah Ana mengetahui itu. Ternyata di situ banyak polemik kan. Pasti pertanyaan yang pertama kali muncul itu pasti, masa sih? Penolakan pasti. Menolak ya? Menolak lah ya, pasti. fitrah sih kalau manusia nggak ngerti biasa nolak. Nolak dia pasti. Tapi apalagi mengganggu penghasilan kan? Oh pasti. Ana bilang apa ini? Iya. Mengada-ngada ini Ustadz ini gitu. Dan ceramah yang pertama kali Ana dengar mengatakan musik itu haram dari ceramahnya Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, Ustadz Ahmad itu Zainuddin. Ana semoga beliau selalu Allah menjaga beliau. Amin. Dan beberapa asatidz yang lain Ana menceritahu sampai ketemu dengan beberapa asatidz yang lain seperti Ustadz Syafiq Riza Basalama yang membahas musik juga. Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala yang membahas musik juga. Di situ prosesnya panjang itu sampai 3 tahun lah. Dari 2014 berarti sampai 2017. 17 itu pencarian. Di tahun pertama itu pembelaan pasti mencari pembela. Mencari pembenaran, bukan kebenaran ya. Bukan. Mencari pembenaran. Subhanallah. Lalu mencari pembenaran. Di tahun kedua sudah mulai muncul keraguan antara ini benar atau tidak ya. Iya. Mencari-cari tahu dengan tapi alhamdulillahnya Allah di situ membimbing terus mencari tahu. Karena antum ingin tahu. Ana tidak mau melakukan sesuatu dengan yang setengah-setengah. Dari dulu prinsip Ana melakukan itu. Ketika ke Jakarta pun ya harus total. Gitu. Sudah ngerantau ya sekalian aja. Mendingan tidak berbuat daripada setengah-setengah. Kalau prinsip Ana gitu. Jadi ketika Ana ingin cari tahu ya Ana cari tahu sekali. Nah, alhamdulillah di tahun ketiga itu semakin bulat itu. Di tahun ketiga itu Ana merapikan beberapa kontrak sehingga Ana pamit-pamitan lah pelan-pelan ke beberapa kontrak itu label-label itu ya. Artis dan label yang Ana urus waktu itu. Gitu. Dan pasti konsekuensinya besar lah. Iya pasti. Antum sampai kena penalti nggak? Ya itu pernah ada beberapa sih yang kena penalti tapi mungkin karena hubungan Ana ke teman-teman yang lama ini memang tidak boleh dikatakan baik lah. Secara emosional dapat berarti ya, secara emosional. Jadi mereka ini aja ya sudah bang kalau memang itu ini sudah gitu kan. Kalau Masya Allah. Tapi alhamdulillah tidak ada yang sampai penalti atau apa enggak ada. Subhanallah. Artinya sekali lagi ya disclaimer, video ini kami buat ini hanya untuk mengambil pelajaran atau ibroh gitu. Bukan berbangga-bangga dengan dosa atau apa. Iya. Artinya ini kan adalah satu kesalahan yang memang harus untuk kita sampaikan dalam artian supaya orang-orang juga mengerti. Iya, dan memang tujuan ini Rasulullah SAW bersabda kan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Jadi setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita berniat ini karena Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan seperti apa yang kita niatkan. Dan kita hijrahnya tujuan kami di sini walaupun ini mendadak ya. Walaupun kok Jeffrey ini tadi Ana lihat atur-atur kamera apa ini tuh. Walaupun kita sudah berjanjian lama sebenarnya. Cuman ini langsung ditembak, kebetulan Ana lagi jalan-jalan ke kantor Mualaf Center Palu. Jadi langsung Ko Jeffrey langsung menodong itu. Dan yang terpenting sebenarnya dalam setiap pertemuan atau wawancara seperti begini, waktu kemarin juga beberapa bulan lalu kan Ana diminta sama Mas Andre Muhammad. Beliau musisi yang berhenti juga yang alhamdulillah sudah hijrah juga. Beliau gitarisnya Mahadewa, lebih senior lagi daripada Ana. Gitaris Mahadewa, gitarisnya Power Slave, Bumerang, yang lebih luar biasa lagi tuh. Waktu itu di video beliau juga meminta seperti begini, dan ada di tengah-tengah video kita itu ada Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Memang niat kami ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah kami buat dulu. Karena kalau Ana terus seperti Mas Andre Muhammad itu bukan cuman mengkreat, bukan cuman penikmat, kami punya murid gitu loh. Iya, ada pengikutnya. Dan
ada yang belajar ke kami dan kami harus bertanggung jawab itu. Cuman kalau sekarang Ana sudah hilang semua kontaknya kan, Ana mau cari di mana, Ana untuk Ya medianya salah satunya mungkin ya inilah, YouTube, insya Allah. Insya Allah menjadi wasilah kan untuk antum. Allah yang akan membukakan itu kan, entah nanti Allah mengantar teman-teman Ana yang dulu bermusik atau apa itu menonton video ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kami seperti Ana dengan Mas Andri dan beberapa musisi-musisi lain di Indonesia kayak Rada Armada, gitarisnya Armada, terus Uki Noah dan yang lain itu, tujuan kami membuat ini tuh bukan untuk pamer dosa. Iya, paham. Bukan, ini atas dasar kecintaan kami sesama muslim. Betul. Dan atas rasa tanggung jawab kami ke orang-orang dulu yang kami ajari kesalahan ini. Iya. Kami kan harus bertanggung jawab itu. Gitu. Harus memperbaiki juga, mengingatkan. Iya, karena Rasulullah SAW kan bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seorang muslim sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, yang sekarang ini yang Ana cintai adalah manhaj salaf ini. Iya. Gitu. Meninggalkan musik itu haram, dan ini Ana pun ingin menyampaikan ke saudara-saudara muslim Ana gitu. Intinya di situ sih kok. Betul. Untuk kita berbangga-bangga ya. Iya benar. Karena Ana juga pemain musik juga. Ana lebih soe musik gereja. Oh, subhanallah. Bikin lagu juga dulu, sempat bikin lagu di gereja waktu di NTT itu kan. Alhamdulillah Allah menyelamatkan antum ya. Ya, alhamdulillah. Dan semoga Ana juga berdoa buat antum dan semoga keluarga antum juga semua bisa. Amin ya Allah. Sehingga antum bisa dikumpulkan sama orang tua di sana. Amin insyaallah. Amin. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Iya. Setelah meninggalkan musik, antum pasti cari tempat kajian tuh. Iya. Ini larinya antum kemana pertama? Sebelum kenal manhaj salaf itu, antum kemana? Pasti dalam pencarian itu kita mungkin sudah sunatullah ya. Iya. Allah tidak langsung memberikan langsung jalan yang itu. Kita berusaha dulu ya. Iya betul. Itu tersesatnya banyak kok. Sampai anak ketemu sufi-sufi. Wah. Iya. Wah, ketemu teman-teman anak yang kalau di band itu kan yang paling banyak teman-teman di ini ya, di firqah-firqah yang lain, terutama sufi-sufi. Iya. Itu yang ke situ dulu sampai sufi-sufi yang bisa dikatakan kayak sesepuhnya lah. Sudah berat, berarti sudah masuk betul-betul ke dalam. Iya, gitu. Nah, ketemu manhaj salafnya langsung. Ketemu manhaj salafnya. Tahun berapa? Ikut kajian manhaj salaf itu. 2016-an kalau nggak salah. 2016 ya. 2016-an. Ana lupa itu kajiannya Ustadz siapa yang di Mall Blok M sama di Casablanca waktu itu, di Casablanca Mall itu. Ana ikut di situ karena kebetulan dekat dengan kosan kan, jadi ikut. Iya. Ana lupa nama ustadznya siapa dan semoga beliau Allah selalu jaga. Amin. Karena Ana mendapatkan kekuatan hidayah untuk meninggalkan ini salah satu dari beliau. Nah, ya mengikut di situ lah kok. Terus sampai akhirnya Ana memutuskan bilang ke istri, kayaknya kita harus pulang Palu ini. Karena waktu itu sama istri ke sana. Iya, karena kalau mau di Jakarta pasti Ana kembali lagi. Lingkungannya. Karena Ana belum punya teman baru kok. Oh jadi lingkungan sih berpengaruh. Iya, kalau kita. Ana belum punya teman yang kajian juga. Ana datang ke kajian itu sendiri. Nggak kuat kalau sendiri. Berat. Ana bilang ini nggak bisa, kayaknya harus kita tinggalkan ini. Nah itulah. Jadi hijrah ke Palu sini, balik 2017-an awal itu, ya itulah pasti. Mulai ikut kajian-kajian. Belum juga. masih sendiri soalnya ya, masih sendiri. Iya. Ana tidak tahu juga di Palu kajiannya di mana, nggak tahu. Sampai masuk ke masjid-masjid yang Ana lihat rame, Ana masuk. Oh iya, ikut saja lah. Yang penting dulu di majelis ilmu dulu lah. Iya, ada kajian-kajian Ana lihat, kayaknya bukan ini. Pindah lagi sampai ketemulah dengan teman-teman di Masjid Al-Amanah Palu, di situlah. Masya Allah. Awalnya anak ketemu ada beberapa teman-teman di situ. Ya, Masya Allah, syukron jazakumullah khairan kepada teman-teman Ana yang dulunya namanya mereka di Palu Mengaji. Palu Mengaji, ya. Situlah mereka yang mengajak-ngajak. Alhamdulillah. Nah ini loh, senangnya itu kalau denger saudara-saudara tuh yang hijrah gitu dan sampai hari ini insya Allah kita sampai meninggal bisa kafah ya. Amin. Itu ada sebuah, Ana tuh kalau denger gini ya terus terang kayak flashback dan jadi terharu gitu loh. Tidak mudah kita melewati banyak lika-liku yang kita lewati itu, dan memang
satu sebetulnya yang kita penting itu adalah keyakinan sama Allah. Betul. Bahwasanya apa yang Allah janjikan itu kepada umatnya itu pasti dia tunaikan. Pasti Allah itu akan tunaikan. Tidak mungkin tidak. Pasti Allah tunaikan. Hanya masalah waktu sebetulnya. Sahih. Hanya masalah waktu. Dan ini selalu saya ketemu teman-teman hijrah tuh selalu ceritanya itu dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya. Menjadi yang tidak bisa menjadi bisa. Sekarang juga antum kan lagi kuliah di alhamdulillah memang Masya Allah. Nasihat beberapa asatid ketika berhijrah itu kan harusnya belajar. Nah. Yang terpenting dalam teman-teman ketika meyakini sesuatu agar kita bukan cuman ini ya. Ini untuk nasihat buat diri sendiri juga. Buat anak juga, buat anak pribadi. Nasihat para asatid itu Masya Allah sangat menempel di dada ana gitu bahwa ketika hijrah itu bukan cuma masalah ganti baju kok. Iya, betul. Kita harus belajar. Saya setuju. Begitu. Seperti antum juga ketika masuk Islam, ya tidak bisa cuma masuk Islam toh. Iya, harus belajar. Gitu. Harus tetap belajar. Minimal kayak belajar sholat yang inti-intinya gitu. Iya, benar. Ketika memutuskan untuk hijrah, alhamdulillah Allah memberikan anak kekuatan dan kelonggaran waktu sehingga anak masih bertahan sampai sekarang di Mahat Tolha di Unismu Palu itu. Sekarang alhamdulillah sudah masuk, insya Allah masuk di mustawa Robi, mustawa terakhir. Masya Allah, dengan belajar itu semakin banyak, semakin kuat ternyata kita. Semakin kuat dan semakin ternyata banyak yang kita tidak tahu juga. Ternyata ilmu agama ini dalam sekali, dalam sekali dan luas. Insya Allah. Itu memang para asatid menganjurkan kita untuk belajar itu penting sekali. Dan juga itu kan belajar juga salah satu kewajiban sebenarnya kan. Betul. Terus terakhir, apa sih pesan-pesan untuk mungkin ada yang ingin berhijrah meninggalkan musik, terus ada juga yang ingin mungkin masuk Islam, terus ada juga yang mungkin masih ragu soal tentang Islam itu, apa sih nasihat-nasihat dari antum atau saran dari antum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyana Muhammad. Kembali lagi bahwa kami ini bukan ustadz, bukan orang berilmu. Kami hanya menyampaikan apa yang kami tahu dan cuma nasihat ana, dan ini nasihat pribadi juga. Ketika kita menemukan sesuatu yang salah atau benar dalam agama ini, ketika itu benar, mau itu pahit atau apa, berusaha pegang dia. Ketika jangan ditolak dulu berarti ya? Jangan. Okay. Kalau prinsip ana begitu, ketika menemukan sesuatu berita yang seperti dulu ana menemukan bahwa musik ini haram ini, ana tidak langsung lepas itu. Nggak langsung ditolak gitu enggak? Ana pegang terus ana simpan dulu. Ana tidak kasih keluar, istilahnya ana tidak keluarkan dia dari ruangan kamar ana. Informasi itu sampai ana dapat kesohihannya. Ketika dia salah ana buang. Oh iya paham. Gitu. Jadi mungkin kita perlu mengambil, ada beberapa dulu buku yang pernah ana baca, ana lupa judulnya. Ketika mendapat suatu berita itu jangan langsung ditelan mentah-mentah atau langsung dibuang atau apa gitu. Kita ini dulu gitu, kita istilahnya cari tahu dulu ya. Kita cari tahu dulu kesohiannya. Terus ketika itu sudah dari Allah dan Rasulnya, maka terimalah dengan lapang dada. Masalah kesulitan ekonomi atau apapun yang kita hadapi pasti itu sudah manusiawi. Mana setuju tuh? Pasti sudah sunatullah. Nanti Allah akan membantu kita insya Allah. Mana setuju. Gitu. Yang terpenting juga terutama tentang musik itu, teman-teman ana yang ana cintai karena Allah, dimanapun antum berada, ketika mendengarkan ini, tinggalkanlah musik, tinggalkan. Sumpah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan ini 1400 tahun yang lalu bahwa la yakunna min ummatin la yastahilunnal hira wal harira wal hamra wal ma'azif, akan benar-benar ada di kalangan umatku yang menghalalkan zina, kain sutra bagi laki-laki, hamar, minuman keras, dan alat-alat musik. Dan alat-alat musik ini terakhir disamaratakan dengan dosa-dosa besar yang kita tidak ada hilaf di situ ya. Antara zina dan khamar ini tidak ada hilaf di situ, kita tidak berbantahan masalah. Tidak ada bantahan sebetulnya. Tapi dia disandarkan dan disejajarkan dengan dosa itu, menandakan dosa itu besar sekali di sisi Allah. Itu cuma nasihat dari ana. Dan juga ketika teman-teman mengetahui bahwa kebenaran Islam ini, mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin belum
Allah berikan hidayah dan kekuatan untuk memeluk Islam. Nah, Ketika antum melihat ini suatu kebenaran, pegang itu. nah, Walaupun seberat dan setajam apa gitu ya. Iya. Itu aja kok mungkin. Ana berprinsip itu aja sih. Iya. Ketika suatu itu kebenaran ada, kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita diperkuat untuk memegang sunnah itu sampai akhir hayat amin, kita. amin, amin. Sampai kita mati lah insya Allah ya. Amin. Bisa istiqomah. Amin. Oh iya, satu lagi. Hampir Anda lupa. Ah. Antum sekarang kelola yayasan kan? Nah, Masya Allah. Masya Allah. Yayasan apa namanya? Yayasan Lentera Salaf Palu. Lentera Salaf Palu. Lentera Masya Salaf Allah. Palu. Jadi kalau di Atas- Instagram apa namanya? Lensa Salaf. Lensa Salaf. Lensa Salaf. Jadi itu banyak kajian-kajian rutin dari para satis kita di Kota Palu. Alhamdulillah beliau aktif sekali. Masya Allah. Jadi bisa nonton di kalau YouTube-nya apa sih? Lensa Salaf juga. Lensa Salaf. Lensa semuanya medianya Lensa Medianya Salaf. Lensa Salaf. Dan yang perlu teman-teman Mualaf Center tahu awal-awalnya Yayasan Lentera Salaf itu setelah dari izin Allah Subhanahu wa taala yang banyak menopang kami itu adalah beliau. Waduh, buka Masya kartu Allah. beliau, Masya Allah. Semoga Masya Astagfirullahaladzim. Allah ini semoga menjadi Amin, amin, ya Allah, amin. ana berharap persahabatan kita sampai di akhirat. Amin ya Allah, amin. Saling mengingatkan, cari anak kalau antum ada di surga, cari anak. Antum yang cari ana nanti. Sama saling mencari, Insya Allah. insya Allah. Soalnya antum kan mualaf masih bayi. Ya? Waduh, belum lah. Masih Banyak coret-coretannya nih, ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah. Jadi YouTube-nya itu Lensa Salaf, Instagram-nya juga Lensa Salaf, Facebook-nya juga Lensa Salaf. Jadi semua kalau mau, pokoknya banyak sekali kajian-kajian yang insya Allah sangat bermanfaat. Dan saya merekomendasikan untuk orang-orang yang sedang bingung soal dengan fitnah-fitnah dunia pada saat hari ini. Ayolah kita kembali kepada pemahaman yang benar. Karena memang tidak bisa kita masuk surga jika pemahaman kita itu tidak benar. Ya. Pasti tidak akan masuk. Itu ibarat kunci kan ada gigi-giginya. Ketika kunci rumah ini nggak cocok di rumahnya beliau, ya pasti rumah saya yang cocok karena kunci saya. Nggak mungkin cocok di rumah beliau. Seperti itu. Masya Itulah Allah, fungsinya kita belajar. Kita harus kembali kepada pemahaman yang benar. Dan semoga apa yang saya dan Abu Roja lakukan ini, apa yang kami perbuat ini, semoga Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan. Amin, amin, amin. Dan demi Allah, niat kami hanya untuk sharing, tidak ada niat untuk menggurui karena kami bukan ustadz. Iya, Kami pasti. bukan orang yang ahli ilmu, kami hanya ingin sharing apa yang sudah kami dapatkan dulu ketika kami tahu itu salah, dan kami alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk meninggalkan hal-hal yang memang dilarang dalam syariat Islam ini. Tujuan kami ingin menyampaikan, tidak ada lebih. Jadi mungkin demikian akhi. Iya, nah. Ya, insya Allah. Saya tunggu undangannya di studio beliau. Kita undang balik nanti di Insya Allah. Elsa Studio ya. Di Elsa Studio. Keren sekali nama-namanya. Ada Elsa Lensa. Masya Allah beliau nih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mungkin begitu. Jangan lupa dukung YouTube Lensa Salaf. Dan Mualaf YouTube Center Mualaf Sulteng. Center Sulteng. Insya Allah. Jadi agar supaya bisa juga menopang dakwah di Palu khususnya Sulawesi Tengah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.